Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah jaminan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih waktu yang indah kami boleh menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dan saatnya kami berdoa, Roh Kudus, urapan-Mu atas setiap hati kami. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman yang kami dengar. Kami percaya kebenaran-Mu yang membebaskan kami, mengangkat kami dan memulihkan kami. Sampaikan firman-Mu, kami semua siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya pasti diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk, senyum depan, belakang, kiri, kanan. Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, siap belajar firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebuah seri pengajaran. Seri pengajaran yang judul gambaran besarnya adalah rest. Rest menuju pemulihan 100 kali lipat. Jadi ada sebuah seri pengajaran Bapak Ibu Saudara yang kita akan belajar bersama-sama dalam tema besar yaitu rest. Dan hari ini kita belajar sebuah tema yaitu resilience. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Yuk maju Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kanan, Tuhan baik, katakan amin. Ya, apa sih istilah resilience dalam bahasa Indonesia? Kata resiliensi adalah kemampuan untuk pulih atau beradaptasi dengan baik setelah mengalami kesulitan, tekanan, atau perubahan signifikan. Sekali lagi, resiliensi atau resilience adalah kemampuan untuk pulih atau beradaptasi dengan baik. Ya, setelah mengalami kesulitan, tekanan, atau perubahan signifikan. Pak, Bu, kita tahu bersama bahwa hidup ini pasti ada tantangan, pergumulan, dan masalah. Dan sometimes kita menemui hal-hal yang menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus meletakkan dasar perenungan kita pada pagi ini di dalam kesadaran Christ in you, Christ in me. Bahwa Yesus yang sudah mengalahkan maut, hari ini tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Kematian tidak bisa mengalahkan Yesus. Hari yang ketiga Yesus bangkit dari maut. Maka kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Maka sebesar apapun tantangan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, percayalah bahwa itu tidak akan menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Maka tergantung bagaimana Bapak Ibu merespon masalah tersebut. Masalah bisa menjatuhkan Anda, tapi masalah bisa menjadi batu pijakan di mana kita akan next step, naik bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Maka resiliensi adalah kemampuan untuk pulih, Bapak Ibu, beradaptasi dengan baik setelah mengalami kesulitan, tekanan, atau perubahan signifikan. Maju, Pak, Bu, resiliensi itu bukan tentang bagaimana Anda bisa bertahan di masa sulit. Tapi bagaimana melewati masa sulit itu justru Anda bisa bersama dengan Tuhan mengubah kesulitan menjadi cara Tuhan memberkati Anda. Mengubah kesulitan menjadi apa? Mukjizat, Bapak Ibu Saudara. Mengubah ratap menjadi apa? Menjadi sorak-sorai. Bahkan lewat kesulitan itu Anda bertumbuh menjadi lebih kuat. Kalau Anda bisa menghadapi semua tantangan dalam hidup dengan cara pandang yang baik, percayalah bahwa setiap masalah itu tidak akan pernah menghancurkan engkau. Tapi akan membawa Bapak Ibu Saudara melatih otot imanmu untuk apa? Bertumbuh menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Maju, Bapak Ibu Saudara, resiliensi itu meliputi satu kemampuan beradaptasi. Semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini dilengkapi dengan kemampuan beradaptasi.
Mau orang percaya, mau orang gak percaya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi diberi Tuhan kemampuan beradaptasi, Pak Bu, ya. Maka berbagai iklim yang ada di muka bumi ini, maka manusia tubuhnya mengalami aklimatisasi, mengalami adaptasi sesuai dengan apa? Kondisi lingkungan yang ada. Nah, Tuhan taruh itu di dalam diri kita. Artinya kalau Anda akhirnya ketika Anda Tuhan diizinkan menghadapi pergumulan dan masalah, ada kekuatan di dalam Anda untuk apa? Anda bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Resiliensi juga adalah kemampuan untuk bangkit setelah Anda mengalami masalah. Resiliensi juga adalah ketangguhan mental, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketangguhan mental, sikap yang tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Ingat Bapak Ibu Saudara, menang kalah dimulai dari pikiran. Sekuat apapun Anda, kalau Anda sudah kehilangan semangat juang, semua yang Anda punya, semua talenta, semua sumber daya tidak ada gunanya. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Allah berkata orang yang semangatnya kuat di dalam Tuhan sanggup menanggung segala penderitaan, katakan amin. Nah, resiliensi ini akan juga meliputi kemampuan untuk mengelola perasaan atau emosi. Ya, Bapak Ibu Saudara, emosi atau perasaan adalah sebuah anugerah yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah memandang enteng emosi kita. Bahkan emosi kita itu divalidasi oleh Tuhan. Yesus juga pernah menangis, pernah bersedih, pernah marah. Tapi Tuhan mau kita tidak berjalan sesuai dengan emosi. Tidak drive oleh perasaan kita. Kenapa? Perasaanmu, emosimu berubah-ubah. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara dituntun oleh apa? Pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Pikiran mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi tindakan, emosi mempengaruhi perkataan, emosi bisa mempengaruhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Semuanya dimulai dari pikiran. Nanti kita akan masuk ke bagian sana di seri-seri berikutnya. Nah, resiliensi Bapak Ibu Saudara adalah juga meliputi kemampuan membangun optimisme. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menjaga endurance Anda di dalam Tuhan. Ada banyak orang kesan semangat di awal-awal. Begitu akhir melempem seperti kerupuk. Tahukah Anda bahwa ketekunan juga adalah sebuah senjata rohani. Ketika Anda bisa selesai sampai akhir menyelesaikan proses, wow, itu sebuah kemenangan. Hasil nomor 2, Bapak Ibu Saudara, karena ketika Anda konsisten, ketika Anda tekun, ketika Anda bisa menjaga semangat Anda bersama dengan Tuhan, Pak Bu, niscaya seberat apapun pergumulanmu, engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, kita mulai dengan Maleakhi 4 ayat yang kedua. Pak Bu, tetapi kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan, bagimu akan terbit apa? Surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bapak Ibu pernah lihat anak lembu lepas kandang gak? Gak pernah saya juga Bapak Ibu Saudara ya. Karena gak pernah hidup di peternakan lembu. Tapi saya bisa membayangkan seekor anak lembu ya Bapak Ibu Saudara. Dia lepas dari kandangnya, dia bersuka cita, dia lompat-lompat Bapak Ibu Saudara ya. Ini menggambarkan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan? Waktu hidup kita dipulihkan. Yes. Dan dikatakan firman terbit surya kebenaran. Terangmu bercahaya di dalam Tuhan. Dan ada kesembuhan pada sayap Bapak Ibu Saudara. Pak Bu, mungkin dengan tepat Mazmur 30:11 maju menggambarkan aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari. Yes, resiliensi adalah kekuatan bukan cuma bertahan tapi mengubah keadaan yang ada bersama dengan Tuhan sehingga ratapanmu berubah menjadi tarian. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Yes, Tuhan yang menghapus semua air mati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu Anda masih menangis, enggak apa-apa untuk nangis. Tuhan yang tampung air matamu. Tapi firman berkata kamu tidak akan selama-lamanya menangis. Ratapmu akan diubah menjadi tarian. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, maju saya tegaskan kembali bahwa bagi Anda akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayap. Yaitu artinya apa? Kemuliaan Tuhan dan pemulihan seutuhnya. Ibu, bapak maju, pahlawan itu bukan orang yang gak pernah nangis. Ya, tapi gak pernah menyerah. Kalau tantangan pergumulan bikin kamu nangis, gak apa-apa. Itu artinya kamu manusia bukan patung. Iya kan Bapak Ibu?
itu artinya kamu manusia bukan patung. Tuhan tampung kok air matamu. Enggak apa-apa, karena air mata itu juga adalah katup ya untuk kita bisa melepaskan tekanan-tekanan di dalam emosi kita. Enggak apa-apa, Tuhan tidak pernah memandang enteng air matamu. Yang penting jangan nyerah. Ngomong kiri kanan jangan nyerah. Nangis boleh, nyerah jangan. Haleluya. Sebab kenapa? Maju Amsal 24:16 bilang gini, 7 kali orang benar jatuh, sempurna jatuhnya. Jadi waktu kita jatuh, kita gagal. It's okay. Iya kan? Anda bukan patung kan? Bukan robot kan ya? Tapi Tuhan bilang kamu pasti bangun lagi. Iya, kenapa? Karena Tuhan yang topang. Karena bukan kekuatanmu. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Siapa orang benar yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Ya, 7 kali orang benar jatuh, Pak, Bu, dengar Tuhan tidak pernah menyerahkan Bapak Ibu Saudara. Kok Tuhan gak nyerah sama kamu, kenapa kamu nyerah? Maka jangan bersandar kepada kekuatanmu, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sometimes pegangan tangan kita sama Tuhan juga lemah, toh betul gak? Tapi kabar baiknya dia tidak pernah lepaskan kita. Maka kamu jatuh, bangun lagi. Ayo tegakkan tuh kepala, angkat tuh badan, jalan lagi. Masih ada hari esok. Katakan amin. Kejatuhan bukan akhir segala-galanya. Sebab kebenarannya nomor 1, Anda tidak ditakdirkan untuk kalah dengan masalah. Anda tidak ditakdirkan untuk kalah dengan masalah. Maju Roma 8:37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, Anda lebih tinggi dari ranking 1. Kenapa? Karena kemenangan itu tidak kau usahakan. Karena kemenangan itu dianugerahkan oleh Dia yang mengasihi kita. Dengan jelas Alkitab berkata oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita bisa menang bukan karena performamu baik. Tapi karena Tuhan mengasihi dan mencintaimu. Kalau kamu bersandar kepada performa kebaikanmu, Anda akan merasa selalu tidak layak dan tidak mampu. Bagus, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Perhatikan ayat berkata kita dijadikan lebih daripada pemenang karena Tuhan yang mengasihi kita. Bukan karena kamu baik, tapi karena Tuhan baik. Maju 1 Korintus 10:13. Maka waktu Bapak Ibu mengalami pencobaan, firman bilang apa? Ini kan ayat hafalan saya waktu saya baru bertobat tahun 90 nih Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan ngomong kiri kanan biasa. Gak unik. Kenapa? Karena semua orang juga ngalamin. Jangan lebay gitu loh. Oh, aku yang paling menderita di muka bumi ini. Pret. Kalau kamu berdiri di titik itu terus dan selalu playing victim, kamu gak akan pernah sembuh. Hurt is not your fault, but healing is your responsibility. Kamu luka itu bukan salah kamu, tapi kamu sembuh itu tanggung jawabmu. Kalau kamu pelihara luka seumur hidup dan jadikan itu alat supaya orang kasihani kamu sakit. Yes, right. Karena Yesus datang untuk sembuhin kita. Katakan amin. Mau seumur hidup di rumah sakit? Orang waras nggak ada yang mau. Hurt is not your fault, but healing is your responsibility. Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu biasa, bos. Apa Bapak Ibu? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu nggak kekuatanmu? Tuhan tahu nggak kekuatan Bapak Ibu? Tahu. Dan garis bawahi, sebab Allah setia. Bukan karena kamu setia. Bukan karena kamu baik. Bukan karena kamu ngasih perpuluhan, persembahan. Enggak. Tapi karena Yesus dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu batas kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, saya karena senang olahraga, senang nge-gym. Saya bisa angkat misalnya 20 kilo gitu Bapak Ibu. Saya gak mungkin angkat 50 kilo gitu kan. Gak akan keangkat gitu kan, yang ada salah urat. Iya kan?
Tapi kalau orang nge-gym itu nggak boleh selama-lamanya 20 kilo. Nanti nggak berkembang. One day dia harus naikin lagi. Nah saya nggak mulai tiba-tiba bisa 20 kilo. Waktu saya belajar nge-gym, mulai PT saya kasih 1 kilo. Yang kecil itu loh. Kecil tuh kan, kayak kecil gini kan. Latihan gitu kan. Ya lama-lama ringan lah, 1 kali juga gak pegel. PT saya bilang naikin. Besoknya pegelnya 3 hari. Iya kan? Udah lewat, naik lagi Bu. Gak kerasa tuh. Sekarang sekali gini saya bisa 5 kilo. Kalau RDL yang tahu ya, bukan jarak jauh. Saya bisa 30 kilo. Ya, ada yang udah lebih kuat dari saya 50 kilo. Tapi bukan masalah kuat-kuatan kilo-kiloan gitu loh Bapak Ibu. Karena olahraga jenuh saya sukanya, karena kita tidak bicara tentang kompetisi, tapi kita bicara tentang kompetensi. Dan itu custom, saya bisa segini gak apa-apa segitu. Ya, kok jadi urusan olahraga ya. Nggak, tapi saya membayangkan bahwa kalau Tuhan itu ngasih kita, dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tuh tahu batas kekuatan kita. Dan yang luar biasanya pada waktu kamu dicobai, karena gini, perhatikan pencobaan tuh bukan datang dari Tuhan. Pencobaan datang dari mana? Dari keinginan kita sendiri. Kalaupun itu karena kebodohan kita, Tuhan bilang, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Kalau Tuhan itu jahat, dia bilang, rasain lu. Lu yang ambil keputusan, silakan, selamat menikmati gitu kan. Bener gak Bapak Ibu? Gue cari anak baru gitu kan. Tapi Tuhan bela toh. Kalaupun itu karena kesalahan kita, apakah Tuhan meninggalkan kita? No. Maka di sana dikatakan sebab Allah setia. Bersandarlah kepada kesetiaan Tuhan. Even Bapak Ibu sedang ngerasa kamu jauh dari Tuhan. Sekalipun kamu rasa jauh, dengar baik Bapa surgawimu tidak pernah melepaskan engkau. Katakan amin. Kebenaran yang kedua, tantangan atau masalah ada sebagai alat untuk melatih atau memproses iman yang goalnya adalah dibaca sayang atau senyum ke saya. Goalnya adalah yes, amin. Tantangan itu alat melatih memproses iman yang goalnya adalah yes. 2 Korintus 4:8 dalam segala hal kami ditindas tapi gak kejepit tuh. Kami habis akal, aduh gimana ya. Namun tidak putus. Iya. Roma 5:3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Wow, luar biasa. Perhatikan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, menimbulkan haleluya. Pak, Bu, rupanya ada tujuan Tuhan. Pertumbuhan. Pertumbuhan itu sakit, tapi harus. Ya, kita belajar dari Raja Wali. Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar ini dan saya mau ingetin hal yang simple bagi kita. Yuk Ulangan 32:11-12, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Wow, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Setahu saya, yang saya googling, hanya Raja Wali yang punya kurikulum untuk membesarkan anak. Bapak Ibu, shalom. Hanya Raja Wali yang punya kurikulum untuk membesarkan anak. Kalau burung lain saya belum ketemu Bapak Ibu. Nanti saya tanya dulu sama burung emprit ya. Ada masanya ketika Raja Wali dewasa itu harus mendewasakan anak-anaknya. Apa yang harus dia buat? Dia akan mengepakkan sayapnya yang berdiameter hampir 2 meter Bapak Ibu. Untuk menjungkir balikan sarang yang aman di mana anak-anaknya berlindung. Mungkin anak-anak Raja Wali akan berkata, mama gila gitu. Tapi mamanya punya tujuan. Yuk, karena 3 cara Raja Wali mengajar anaknya terbang. Ini kurikulum Raja Wali. Ngomong kurikulum Raja Wali. 1, mendorong anak keluar dari sarang. Maka wajar kalau anak Raja Wali bilang, mama gelo gitu. Karena anak didorong keluar dari, yes,
Yang kedua, mempraktekkan latihan saya. Kalau nggak percaya tanya sama Raja Wali. Jadi anak Raja Wali itu akan dilatih oleh mamanya. Ayo gerakan tangannya nak, gerakan. Ya, gitu caranya, oke ya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu gerakan tangannya. Lu ada disuruh gerakin kok ketawa. Saya nggak suruh ketawa, ayo gerakin. Ya gitu ya, udah terbang? Oh, loh. 3, menangkap anak saat jatuh. Untuk apa? Lempar lagi. Kadang-kadang kita itu harus dipepet. Saya ingat ya waktu saya ngerjain tesis saya, disertasi saya. Terus Bapak Rektor bilang gini, Bu cepat kerjain. Ya, sebenarnya saya tuh waktunya mepet banget gitu. Tapi karena beliau kasih tenggat waktu yang sangat, bukan disertasi, waktu saya ngerjain S2 saya. Bapak Rektor tuh bilang, kerjain Bu. Aduh saya tuh sebenarnya waktunya sangat pendek nih, gimana nih. Kerjain Bu. Aduh. Saya tuh kerasa kayak diceburin ke kolam renang. Udah gitu dikasihkan hiu gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya selesai. Kayaknya kalau gak digituin gak selesai. Saya sampai timbilen loh, tahu timbilen Bapak Ibu? Bintitan. Karena kurang tidur, sehari berapa jam saya ngetik gitu kan. Tapi bisa gitu kan. Sampai Bapak Rektor waktu selesai ketawa dia, Ibu bintitan ya, oh ya itu belum seberapa, astaga. Tapi sometimes ketika kita dalam keadaan yang gak baik, itu mengeluarkan potensi yang kita miliki. Bu, Pak, seorang anak itu memang dirancang Tuhan, dibesarkan oleh kasih ayah dan ibu. Keberadaan anak di dalam sebuah family untuk mengalami kasih ibu. Kasih ibu itu membuat anak merasa dicintai dan dimiliki. Ya, itu penting loh, itu dasar banget. Kasih ibu membuat anak merasa dicintai dan dimiliki, dan itu memang harus untuk kesehatan mental anak. Dia merasa dicintai, dimiliki, diterima apa dia tanpa dia buat apa-apa. Kenapa? Karena kamu anak. Tapi kesehatan mental atau kebutuhan kasih seorang anak tidak cukup dipenuhi dengan kasih ibu. Kan ada lagunya, kasih ibu kepada beta. Hanya memberi, tak harap kembali. Gak ada kembaliannya soalnya Bapak Ibu. Itu kasih ibu, betul. Memberi, tak harap kembali, itu kasih ibu. Tapi anak juga, supaya dia sehat secara mental, dia butuh yang namanya kasih bapak. Kasih bapak dan kasih ibu itu sama-sama kasih. Tapi beda tujuan. Karena kasih ayah itu mengajarkan keterpisahan. Dan mengajar anak menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri dan utuh. Kasih ayah itu akan membentuk cara anak menghadapi dunia ini. Lewat apa Bapak Ibu? Rasa tanggung jawab dan disiplin. Karena ayah itu akan mengajarkan akal sehat, moral, dan prinsip-prinsip hidup. Nih perhatikan saya. Karena kasih Allah itu adalah kekuatan yang mendorong anak keluar dari pelukan ibu kemana? Dunia nyata. Kan gak bisa selama-lamanya ada di sarang, betul gak Bapak Ibu? Kekuatan apa yang membawa anak itu keluar ke dunia nyata? Kasih ayah. Karena kasih ayah akan membawa anak kepada kemandirian dan kedewasaan. Kasih ayah itu memberi arah, nilai hidup, tujuan untuk menunjukkan beginilah kamu harus hidup. Supaya Raja Wali muda mulai belajar terbang. Ibu bapak, ketika anak-anak mulai mandiri, kita sebagai orang tua harus memberi ruang buat anak-anak mengeksplorasi dunia bersama dengan Tuhan. Sometimes kita hanya bisa lihat anak dari jauh dan jadi cheerleaders buat mereka. Semangat nak, telepon gak diangkat, WA gak dijawab. Halo, tapi Raja Wali muda harus menjalaninya. Jadilah safe haven buat anak-anak Bapak Ibu. Hubungan kita dengan anak-anak ketika anak-anak mulai besar, itu seperti hubungan suami dan istri. Kamu mau, saya mau. Ya Bapak Ibu, hubungan suami istri. Ada banyak orang tua, saya juga sedang belajar.
Sebenarnya kami mencintai anak-anak dan nggak ada orang tua yang pengen melepaskan begitu aja. Dan saking sayangnya kita kadang-kadang pengennya maksa anak untuk selalu kita kontrol kan. Kalau anak-anak tidak siap untuk hubungi kita, kalau dia nggak hubungi kita, percayalah semua baik-baik saja. Nanti kalau dia perlu kita, dia akan hubungi kita. Kenapa Bu? Pengalaman pribadi. Iya. Kalau kita siap mau kontrol dia terus, dia nggak mau, wah udah biarin aja. Tapi kalau dia cari, kita orang tua selalu siap kan, dia siap kita siap. Dan biarlah waktu dia butuh kita, dia menemukan safe haven di mana? Di dalam kita orang tua. Raja Wali muda harus terbang. Amin Bapak Ibu. Yes. Sometimes sepertinya Anda merasa Tuhan izinkan keluar dari perahu kenyamanan Anda. Tapi saya mau kasih tahu, mukjizat tidak ada di atas perahu, mukjizat ada di atas air. Waktu kita keluar dari perahu kenyamanan, iya kan? Yes. Bapa surgawimu tidak akan pernah melepaskan engkau. Bapa surgawimu sedang melatihmu untuk berjalan lebih kuat. Karena Yesaya 40:31 lihat, tetapi orang-orang yang katanya di sini nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang rest di dalam Tuhan justru dia dapat kekuatan baru. Diumpamakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu, bapak, Raja Wali itu umurnya panjang bisa sampai 70 tahun. Tapi bagaimana seekor Raja Wali itu dikatakan naik terbang dengan kekuatan sayapnya, bagaimana dia punya kekuatan baru di sana, Pak, Bu, maju. Raja Wali dewasa di usia 40 tahun akan mengalami proses transformasi yang sangat menyakitkan. Cuma dua pilihan di sana, transformasi atau mati. Pilih mana? Gak ada pilihan ketiga. Transformasi atau mati. Dan proses ini sangat menyakitkan. Maju, satu pelepasan paruh. Kenapa? Setelah 40 tahun kurang lebih, seekor Raja Wali itu Bapak Ibu Saudara, dia punya paruh akan kepanjangan. Kadang-kadang jadi kurang tajam. Terlalu panjang, terlalu belok. Susah nangkep tikus kalau gak percaya tanya Raja Wali. Sudah kehilangan ketajamannya. Maka yang pertama yang dilakukan adalah mematuk-matukkan paruhnya itu sampai lepas. Mematuk-matukkan paruhnya kemana? Ke batu. Yang kedua, bulu-bulunya udah banyak yang tua. Bulu-bulu tua itu harus dicabut Bapak Ibu. Yang tiga, ada pelepasan cakar dan ini proses yang sangat menyakitkan. Dan yang bukan cuma itu aja maju, Raja Wali itu juga tidak bisa terbang untuk mencari mangsa. Dan hanya bergantung kepada Raja Wali lain untuk memberi makanan. Tetapi tahukah Anda, maju waktu Raja Wali ini rest, justru proses peremajaannya akan membuat dia hidup lebih lama. Bahkan 30 tahun dengan apa? Kekuatan yang baru. Adakah musim-musim lembah di dalam kehidupanmu? Mungkin dalam pandangan Anda sedang rontok bulu. Ya udah gak apa-apa, santai aja. Senah bulu lama, biar tumbuh bulu yang posisi atau jabatan itu cuma sementara. Gak ada yang gak bisa digantikan sama Tuhan. Hanya Yesus yang gak bisa dirubah, gak bisa diganti selama-lamanya. Betul gak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu yang bekerja, punya usaha, Anda bos, one day Anda turun, ya gak apa-apa, itu hal yang biasa. Kalau Anda bisa berpikir dengan kacamata Tuhan, berarti Tuhan mau bawa Anda kepada musim yang baru dalam kehidupan Anda. Your journey in your life. Jabatan, posisi sebagai pendeta, PDM, PDAM itu bisa berhenti, percaya sama saya. Betul enggak? PDT, PDM, PDAM, PDP itu bisa berhenti, betul enggak? Jadi gembala sidang aja bisa selesai kok. Kalau udah habis SNK kan berangkat. Tapi pelayanan. pelayanan itu fungsi, bukan posisi.
Saya bisa emeritus one day. Tapi melayani Tuhan sampai beta menutup mata. Amin. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita seperti yang Raja Wali ini, percayalah Tuhan sedang membawa hidupmu kepada babak kehidupan yang baru. Bukan babak belur, tapi kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan bersama Tuhan. Karena Tuhan mau hidupmu maju, going stronger with God. Menjadi lebih kuat. Mazmur 84 berkata apa? Mereka berjalan semakin lama, semakin hendak menghadap Allah di Sion. Umurmu boleh bertambah. Oh ya, kalau ulang tahun itu saya ingatkan umurmu nambah, bukan umurmu panjang, bukan panjang, tambah sedikit sebenarnya pulsanya. Umur boleh bertambah, tetapi kekuatan ilahi di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Your maturity in Christ bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau hidupmu going stronger. Tuhan mau kamu gak dikalahkan masalah. Tapi masalah itu jadi batu pijakan. Kamu naik ke step berikutnya dalam hidupmu. Ibu, Bapak, Tuhan mau Anda mengalami yang namanya bounce back. Apa itu? Kembali bangkit atau pulih kembali. Bounce back itu sebuah istilah yang sangat dalam ketika saya renungkan. Adalah kondisi di mana orang tuh bisa jatuh. Tapi dia bangkit untuk apa? Kuat dan menang. Ini heroik banget ini. Kalau nonton film Rocky kan gitu kan. Udah babak belur semua gitu kan ya. Tahu-tahu pukulan terakhir gitu kan. Musuhnya kalah. Itu bounce back namanya ya. Halo, shalom. Mungkin Bapak Ibu pikir aduh Bu, gua udah babak belur. Siapa suruh? Enggak, kamu pasti keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena bukan kamu yang berjuang, tapi Yesus yang berjuang bagi kamu. Tapi bersandarlah kepada kekuatan Yesus. Waktu kamu bersandar kepada kekuatan Yesus, Alkitab berkata, sayap kebenaranmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Surya kebenaran menjadi bagianmu. Kesembuhan pada sayap-sayapmu akan Tuhan kerjakan. Bahkan kamu akan bangkit, akan pulih lebih kuat. Going stronger bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, bagaimana kita mengalami resilience? Nomor 1, jangan lari dari proses, nikmati saja. Orang kalau belum lulus kelas 1, gak bakal loncat naik kelas 5. Ya, jadi kalau gak naik kelas 1 harus tetap ada di mana Bapak Ibu? Mau pindah sekolah kemanapun tetap kelas. Tolong ngomong kiri kanan, nikmati aja prosesnya. Yes. Karena tujuan proses, sekali lagi maju, pertumbuhan. Yakobus 1:4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. Yang kedua tujuan proses, menghasilkan karakter Kristus. Wow, buat Tuhan mengubah masalah kita, bikin mukjizat semudah membalik telapak tangan. Tetapi tahukah Anda bahwa lebih daripada mukjizat yang kau butuhkan, ada berkat ilahi yang istimewa yang kekal di dalam diri Bapak Ibu. Yaitu apa? Karakter Kristus. Ya, 2 Petrus 1:5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6-7, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita akan ngadepin pergumulan yang kita gak bisa ubah, ya udah sabar, hadapi bersama dengan Tuhan. Karena bukan kekuatanmu yang membuat kamu kuat, tapi kekuatan Tuhan di dalam kamu. Tahu-tahu masalahnya selesai, tuh kan, menghasilkan ketekunan, penguasaan diri. Pak, Bu, tujuan proses berikutnya adalah semakin mengenal Tuhan. Maka Ayub bilang kan, Ayub 42:5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub itu orang saleh. Kurang apa? Kurang anugerah. Maka dia takut kan dapat penghukuman, maka dia bikin korban terus kan Bapak Ibu. Karena pola pikirnya bukan pola pikir kasih karunia, pola pikir penghukuman. Ayub yang sedemikian beribadah aja berkata, dulu aku kenal
Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku memandang engkau. Bapak Ibu mendengar banyak mujizat di gereja ini. Bapak Ibu melihat bagaimana karya Tuhan di gereja ini. Saya berdoa Anda bukan cuma melihat, tapi Anda mengalaminya. Kalau Anda mengalaminya, Ibu, Bapak, itu menjadi kesaksian teguh. Anda tahu buah duren? Duren rasanya enak? Gimana rasa duren? Enak. Nasi goreng juga enak. Gimana Bapak Ibu tahu duren itu enak? Makanlah duren. Betul gak Bapak Ibu? Dulu kita dengar Tuhan hanya dari kata orang, tapi kalau kita mengalami Tuhan, saya mau katakan pengenalan akan membuat imanmu teguh di dalam Tuhan. Maka langkah kedua kita mengalami resilient, yang kedua berakar lebih dalam. Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Terus belajar mengenal Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena syukur adalah ekspresi iman yang percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Yang ketiga langkahnya adalah terus memandang Tuhan. Ibrani 12:2 bilang marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, perhatikan kata dasar kata kerja, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Bukankah Yesus itu sumber iman kita? The author of our faith. Dan firman berkata, Dia juga yang memimpin kita dalam iman. Dia juga yang menyertai kita supaya kita bisa tetap percaya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sometimes kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Tetap pandang Tuhan. Pandang salib. Pandang kasih karunia. Pandang cinta Tuhan kepada Bapak Ibu. Pandang kasihnya nggak pernah berubah bagimu. Pandang karyanya yang sudah sempurna bagimu. Waktu matamu terus memandang Kristus. Selalu ada pengharapan di dalam diri Bapak Ibu. Kalau nyawa aja Tuhan kasih, mukjizat pasti tersedia bagi kita. Maka Ibu Bapak, 2 slide terakhir, berikan dirimu ditemukan oleh Tuhan. Ya, I'm available Lord. Ya, kekuatannya, biar kekuatannya menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu maju, jangan andalkan performamu, tapi Kristus yang ada di dalam Anda. Karena kuasa kebangkitannya sudah ada dan bekerja di dalam kita. Karena kuasa kebangkitannya sudah ada, maka di dalam diri Bapak Ibu ada kekuatan untuk bangkit kembali. Bukan cuma bertahan, tapi berjalan lebih kuat, resilient bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mau tutup dengan 2 kesaksian. Hari Senin saya di WA oleh satu jemaat Palangkaraya. Karena saya perjalanan dari Surabaya ke Bandung. Saya bilang, Ibu nanti sampai rumah saya telepon. Malam saya telepon, ibu ini anaknya sudah 1 bulan ada di rumah sakit. Karena adanya gangguan jantung. Anaknya usia remaja Bapak Ibu. Anak ini terkena endokarditis bakterialis. Kerusakan otot jantung. Khususnya bagian katup karena infeksi bakteri. Untuk anak-anak yang daya tahan tubuhnya baik, enggak mudah bakteri itu bisa merusak katup jantung. Tapi anak ini memang ternyata ada kelainan bawaan Bapak Ibu. Dari Palangkaraya dibawa ke Jakarta dan berharap bahwa ke Jakarta bisa ditangani dengan baik dan kerusakan pada katup ini bisa dioperasi. Dokter Jakarta hands up. Kenapa bilang? Karena bilang bahwa nggak mungkin diperbaiki Bu karena ini kelainannya bawaan. Akhirnya dia dibawa pulang lagi dan dirawat di Banjarmasin karena Banjarmasin lebih lengkap daripada Palangkaraya. Waktu anak ini kena serangan, dia demam, badannya bengkak dan batuk-batuk Bapak Ibu. Waktu saya telepon ibu ini, saya dengar anaknya memang batuk-batuk. Saya cuma, Bu, kita pandang salib Tuhan. Semuanya udah Tuhan sediakan. Karena memang dia jemaat BFA, mudah buat saya untuk kita sama-sama satukan iman. Kita pandang salib Kristus.
obat untuk penyakit anakmu cuma satu, apa itu? Tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Karena dokter udah hands up. Tubuh dan darah Tuhan. Malam itu kami doa sama-sama, saya bilang, mana anak ibu? Ayo Andreas, kita tumpang tangan di dadamu. Kita deklarasikan, kita ucapkan firman Tuhan. Tuhan kasih kamu jantung yang baru. Makan perjamuan kudus. Ya Bu, setiap hari kami perjamuan, oke. Tuhan kasih kamu jantung yang baru. Kamu sehat, panjang umur, diberkati. Amin. Tutup telepon selesai. Besok pagi saya khotbah di Pondok Daud. Ibu ini WA saya, Ibu puji Tuhan hari ini kami sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit. Kemuliaan bagi Tuhan. Pulang dengan tubuh yang sehat. Wow, luar biasa. Kemarin saya melihat, saya mendengar langsung kesaksian Tuhan Yesus dahsyat. Itu satu jemaat kita yang sedang hamil dan anak di dalam kandungannya divonis ada kelainan Bapak Ibu, yang ketika anak itu lahir harus segera dioperasi. Saya lihat hasil USG-nya, memang betul-betul kondisi yang harus dioperasi setelah lahir. Harusnya dia lahir bulan Agustus, tapi kemarin hari Kamis tiba-tiba tekanan darah ibu ini meningkat. Sehingga dia harus masuk rumah sakit dan malam itu juga dia disesar. Karena tekanan darah yang meningkat tiba-tiba, itu memang emergensi bagi kehamilan. Saya ingat ketika ibu ini sampaikan kepada saya, diagnosa yang disampaikan dokter. Jujur Bapak Ibu, hati saya juga sedih banget. Kenapa? Saya tahu ini keadaan yang sangat berat. Gitu ya. Tapi setiap kali saya ketemu dan kita tumpang tangan sepakat iman, Tuhan yang operasi anakmu di dalam perut, amin. Dan ibu ini punya iman, Tuhan, tidak ada satu pisau bedah pun yang akan menyentuh anakku. Dia perjamuan kudus dengan iman, dan saya ingat bulan lalu waktu kita ibadah kesembuhan, dia maju ke depan, dia bawa kertas, tertulis kelainan yang dimiliki oleh anaknya. Bapak Ibu. Dan terakhir USG terakhir yang saya lihat, kelainan itu masih ada. Kemarin saya nengok ke ICU di RSAS. Puji Tuhan ibu ini melahirkan dengan selamat. Dia selamat dan anaknya juga. Dan ini lebih luar biasa. Waktu lahir dokter cek anak ini dan dokter bilang tidak perlu dioperasi. Lihat bagi Tuhan. Amazing. Dokter bilang gak usah diapa-apain, nanti dia baik sendiri. Wow. Hasil USG saya masih simpan di handphone saya. Harus dioperasi. Tapi karya Tuhan, mukjizat Tuhan selalu ada. Saya tahu apa yang dialami ibu ini sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Sometimes semuanya sepertinya sulit buat kita. Saya cuma bisa dampingin, tetap kuatin iman. Tuhan pasti lakukan sesuatu. Dan kemarin kita nangis bersama-sama karena kita lihat miracle by miracle. Mukjizat demi mukjizat dialami oleh ibu ini. Luar biasa. Ibu bapak, mukjizat masih ada loh. Di dalam diri Anda ada kuasa kebangkitan. The power of resilience ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun tantangan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara, tujukan pandanganmu pada Kristus. Karena Tuhan Yesus itu setia dan Dia baik kepadamu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Mukjizat milikmu di dalam Tuhan. Jalan keluar milikmu di dalam Tuhan. Karena kalau nyawa saja Dia berikan kepada kita, apalagi yang Dia tahan untuk kita. Dan pagi hari ini Tuhan ada dan bersama kita. Bapak ibu saudara yang sakit, pandang salib Yesus. Semua penyakitmu sudah selesai di sana. Dan oleh bilur Tuhan Yesus, kamu sudah disembuhkan. Terimalah kesembuhan pagi ini dalam nama Yesus. Bapak ibu yang letih lesu berbeban berat,
Terimalah kekuatan baru, terima kelegaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengalami pintu-pintu tertutup, saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau pintu itu tertutup bagimu, Tuhan beri pintu yang lain bagimu. Saya berdoa Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat bagi Bapak Ibu menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Keadaanmu mungkin tidak baik-baik saja, tapi sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Bersandar kepada kekuatan Allah yang selalu menopangmu. Kadang-kadang mungkin bahkan peganganmu menjadi lemah kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Dia tidak pernah melepaskan kita. Bahkan masalahmu hari ini Anda tidak lihat gimana jalan keluarnya. It's okay. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Jangan lari dari proses. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan hari ini untuk tetap percaya? Percaya saja. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, tubuh Yesus dipecah-pecahkan karena dosa pelanggaran kita. Nyawanya Ia beri untuk Bapak Ibu Saudara, supaya hari ini kau mengalami kehidupan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Bukti cinta Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Ambil dan makan dengan iman dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib Golgota. Darah yang suci kudus menghapus semua dosamu, dosaku. Sehingga hari ini engkau dan saya adalah orang benar. Dan di atas kepala orang benar ada berkat Tuhan. Yang membuat apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Inilah darah Tuhan kita. Yang menjadi meterai dari semua janji Bapa kepada kita. Supaya kita percaya bahwa milik Bapa adalah milik kita. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Ambil dan minum dengan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat tubuh dan darahmu menjadi meterai bagi firman yang kami dengar. Tubuh dan darahmu yang membawa kuasa kebangkitan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Dimeteraikan menjadi kemenangan, menjadi dasar iman kami. Untuk kami terus mengalami grace to grace, kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan. Dan sebelum kami, anak-anak-Mu pulang dari tempat ini yang dicintai Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.